Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara penyakit berbahaya yang menimpa banyak di antara kaum muslimin adalah penyakit taswif, yaitu menunda-nunda beramal saleh. Penyakit inilah yang menjadikan umur akhirnya tidak berharga, menunda-nunda pekerjaan, menunda amal saleh, sehingga umur hilang begitu saja tanpa ada artinya sama sekali. Demikian juga penyakit inilah yang menjadikan hidup tidak menjadi berkah karena umur terbuang tanpa faedah sama sekali. Bahkan penyakit inilah yang terkadang bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Dalam satu hadis, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah dalam salat Id, maka Nabi SAW berkhutbah kepada para lelaki, kemudian Nabi SAW maju ke barisan para wanita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, sungguhnya kebanyakan kalian penghuni neraka jahanam. Kemudian ada yang bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa kami penghuni neraka jahanam banyak dari kalangan wanita?" Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Fa inna kunna takfuna al-ashir wa tukthirna al-la'nah wa tukthirna syakah." Sungguhnya kalian sering kufur kepada suami, tidak bersyukur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami, dan kalian suka mengumpat, suka melaknat, dan kalian suka mengeluhkan suami atau mengeluhkan kehidupan ekonomi kalian. Dalam sebagian riwayat, dalam hadis Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Wa tusawwifnal khair," karena kalian suka menunda-nunda kebaikan. Ternyata dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, menunda-nunda kebaikan salah satu sebab menjerumuskan sebagian wanita ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Iyyaka wa taswif," waspadalah kalian dari sikap menunda-nunda kebaikan. Bahkan sebagian ulama berkata, "Inna taswif jundun min junudi iblis." Sungguhnya taswif, menunda-nunda kebaikan, adalah salah satu tentara iblis. Benar, dengan tentara inilah iblis menjauhkan manusia dari kebaikan, bahkan menjerumuskan dalam keburukan. Betapa banyak orang terbetik dalam hatinya ingin bersedekah, niat bersedekah, kemudian dia berkata nanti saja, nanti. Tiba-tiba dia tidak jadi bersedekah. Tiba-tiba niat baiknya tersebut hilang. Tiba-tiba dia dijebak dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang lain, sehingga akhirnya dia tidak menjadi seorang yang bersedekah. Betapa banyak orang yang dalam hatinya berniat untuk membaca Al-Quran, tiba-tiba Allah beri hidayah dalam hatinya, ingin baca Al-Quran. Tapi dia tunda-tunda, dia bilang nanti saja, nanti sore, nanti siang. Akhirnya dia tidak jadi baca Al-Quran sama sekali, dan berganti kemudian dia baca berita-berita di medsos yang hanya menghabiskan umurnya dan isinya penuh dengan kemaksiatan yang tiada manfaatnya. Betapa banyak orang yang berniat untuk bertobat, tapi dia tunda-tunda taubatnya. Dia bilang besok baru saya bertobat. Ternyata belum matahari terbit, dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang terbetik dalam hatinya ingin meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan sama orang lain, tapi dia tunda-tunda, nanti saja, nanti saja. Ternyata keburu dia meninggal, atau orang yang dia zalimi tersebut meninggal sebelum dia, sehingga dia tidak sempat minta maaf dari orang tersebut. Betapa banyak orang dalam hatinya ingin mengembalikan hak orang lain. Dia punya uang, dia ingin bayar hutangnya, tapi dia tunda-tunda, akhirnya dia meninggal tidak sempat membayar hutang. Dan demikianlah manusia menunda-nunda kebaikan. Padahal kalau kita menzalimi orang lain, segera kita minta dihalalkan, segera kita minta untuk dimaafkan. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, maka mintalah untuk dihalalkan
hari ini sebelum datang hari kiamat kelak di mana tidak ada dirham dan tidak ada juga dinar. Oleh karenanya, inilah penyakit berbahaya yang menimpa sebagian kita, maka seorang waspada, jangan sampai umurnya hilang tanpa ada faedah sama sekali. Jadilah hidupnya tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menghargai umurnya, yang menghargai waktu dan mereka berpacu untuk mengejar kebaikan. Demikianlah sifat-sifat para anbiya dan para rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Demikian juga Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah muji mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dan di antara penghuni surga derajat yang tertinggi adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Sungguhnya orang yang dahulu melakukan kebaikan berlomba-lomba, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah perintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Bersegeralah, cepatlah menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan nikmat surga maka bersainglah. Allah bukan hanya menyuruh untuk berlomba, Allah bukan hanya menyuruh untuk cepat, Allah menyuruh untuk bersaing. Mereka orang bertakwa yang mengerti betul tentang urgensinya waktu sehingga mereka berlomba dan berpacu, tidak ingin membuang umur mereka dengan sia-sia. Mereka tidak ingin menunda-nunda amal saleh. Kalau terbetik dalam hati mereka ingin beramal saleh, maka segera mereka melakukannya. Adapun orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, merekalah yang tidak menghargai umur mereka. Mereka menunda-nunda amal saleh, mereka menunda-nunda untuk beriman. Mereka santai dalam kehidupan ini. Mereka baru sadar akan pentingnya waktu ketika mereka dalam sakaratul maut, ketika mereka dalam kondisi ihtidhar, ketika nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla. Hingga jika datang salah seorang dari mereka kematian, kemudian dia berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku di dunia untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku ingin mengerjakan amal saleh yang sudah aku tinggalkan di masa kehidupanku. Allah ingatkan kita, orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lalai dari mengingat Allah karena sibuk dengan harta, sibuk dengan anak-anak, fa ulaika humul khasirun, mereka benar-benar orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan hendaknya kalian menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, kemudian dia berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Allah, tundalah kematianku meskipun hanya sebentar. Dia tidak ingin hidup lama-lama. Dia ingin hidup sebentar saja. Dia mungkin ingin hidup cuma setengah jam atau 1 jam, bahkan 5 menit untuk mengoptimalkan umur yang kalau Allah berikan sama dia
umur 5 menit tersebut atau setengah jam atau 1 jam, dia akan mengoptimalkan umur tersebut dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dia berkata, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau engkau kembalikan aku sebentar saja ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amal soleh sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi percuma, impian tersebut, angan-angan tersebut tidak akan terkabulkan jika telah datang kematian. Allah tidak akan menunda sama sekali. Lihatlah ini orang yang sadar bahwasanya umur sangat berharga. Dia menyesal telah menunda-nunda perbuatan kebaikan. Nah, sekarang kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih punya umur. Jangan sampai kita menyesal di akhir hayat kita telah membuang umur kita pada hal-hal yang sia-sia. Terlalu banyak kebaikan yang kita tunda-tunda, akhirnya kita tidak melakukannya. Maka jika terbetik dalam hati kita suatu saat ingin baca Quran, maka jangan tunda-tunda. Segera kita buka Al-Quran. Allah sedang memberi hidayah kepada hati kita. Jangan kita tunda. Kalau terbetik dalam hati kita ingin salat duha, segera berwudu kemudian salat duha. Allah sedang beri hidayah kepada hati kita. Jangan sampai kita tunda-tunda. Kalau terlalu sering Allah beri hidayah dan kita abaikan, Allah beri hidayah kita abaikan, dikhawatirkan hati kita tertutup. Sebagaimana Allah sebutkan terhadap orang-orang kafir, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan hatinya, kami palingkan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Di awal kali mereka diberi pintu hidayah, mereka tidak mau masuk, akhirnya hati mereka dipalingkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang semangat untuk beramal saleh dan dijauhkan dari rasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus salah.